kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, kalimatnya kurang lebih begitu ya. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, di Jakarta istilah, kalau kita nyewa gitu kan ya. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat buang anak. BSD, Bahasa Kondame itu tahun 1890 masih tempat dibuang anak, gitu loh. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dalam motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Meski demikian, mas saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, ya salah, saya minta maaf. Jadi saya tidak terima. Cuma yang saya sampaikan adalah tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Jadi harus minta maaf. Ya udah sob, minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Standar aja. Apa yang masalah ini? Tidak ada masalah, ada istilah jin buat anak. Tempat jin buang anak. Jadi itu sama sekali ya, tapi tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apakah yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai, ya. Buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Ya, menarik ya. Akhirnya si Edi Mulyadi ini minta maaf, tapi minta maafnya cengar-cengir. Ini menurut saya minta maaf nggak tulus ini ya. Minta maafnya ini hanya retorika ya. Ya menunjukkan bahwa dia mengaku bahwa dia ini sudah bersalah. Tetapi selain si Edi Mulyadi ya, yang menurut saya saat ini sedang ketakutan, mau makan susah, mau tidur susah, bahkan mau kentut pun susah ini ya. Oke. Ini satu lagi ya, si siapa lagi namanya ini? Asam Khan. Bahkan Asam Khan ini mengaku bahwa dirinya adalah monyet. Ini lucu ya. Oke, kita simak dulu videonya ini ya. Ini saking takutnya dengan orang Kalimantan, akhirnya Asam Khan yang ya dengar-dengar sih pengacaranya FPI HTI ya. Dia mengaku bahwa dialah monyet ya. Kita simak ya. Saya berpendapat ya secara objektif hanya monyet. Maksudnya diri saya ini. Gitu, Prof. Lucu ya. Ini lucu nih, menarik ini ya. Hanya monyet. Maksudnya diri saya ini. Gitu, Prof. Hanya monyet yang pindah ke situ. Saya menggambarkan pada diri saya. Berarti yang monyet itu ente. Saya. Aduh, ini lelucon apa ini ya? Tiba-tiba ada manusia yang mengaku dirinya seekor monyet ini ya. Ini ya. Setelah berbicara ngawur ya, mulai mencari-cari alasan supaya bisa lepas ya dari orang Kalimantan ya, lepas dari hukum. Sampai akhirnya dia mengaku bahwa dia seekor monyet ya. Lah, kenapa ente menggambarkan diri sendiri monyet? Karena hutan lebat. Aduh. Ada malu-malu awal. Sabar ya, kita ini simak lucu ini ya. Alasannya karena hutan lebat, jadi dia menggambarkan dirinya sebagai monyet.
Ya kita simak ya. menggambarkan pada diri saya. Berarti yang maunya itu ente. Saya. Iya. Lah, kalau Kenapa ente menggambarkan diri sendiri monyet? karena hutan lebat. Aduh, amplop. Ini karena hutan lebat, jadi dia menggambarkan dirinya sebagai monyet. Ini manusia ini benar-benar bahlul ya. Yang pertama, kalau ini dianggap misleading atau dianggap Atau penghinaan. ya, dianggap ke arah itu, tentu saya selaku orang Islam mohon maaf. Ya, dan Nah, jujur. ya. Sekarang sudah mulai membawa ke ranah agama ini ya. Mulai masuk ke ranah agama lagi ya. Ini luar biasa ini. Sepatutnya dia mulai menggunakan agama untuk melindungi perbuatannya yang jahat itu ya. Ya, ini manusia-manusia yang suka sekali ya menggoreng-goreng agama nih ya. Jujur, Tidak ada maksud itu. tidak ada maksud apapun. Untuk minta maaf, Wallahi, saya nyatakan. Allah. Anda nyatakan dong supaya Saya minta maaf. jangan Kalau- dikait-kaitan lagi nama Edi Ya, apa antum dianggap- sendiri. Iya, dianggap. Peristiwa hukum kan sendiri-sendiri Dianggap hilaf, salah. Saya mohon maaf. dengan gentle. Dengan gentle. Karena saya sudah membawa nama Allah bahkan bersumpah. Aduh, sampai batuk saya ya. Lagi-lagi membawa nama Allah ya. Sampai bersumpah ya segala macam ya. Ini aduh fenomena apa ini ya? Lagi-lagi nama Allah SBT di bawah-bawah ini. Tidak pernah ada di bersih saya menyudutkan atau mendiskriminasi oleh orang Kalimantan sama sekali. Dan jika itu terbersit di otak saya sedikit pun atau di lisan saya, mudah-mudahan Allah membalak saya. Iya, ini ya perkataan dia ya. Lagi-lagi ya. Kenapa sih mereka ini selalu membawa nama Allah dalam perkara-perkara seperti ini ya? Menurunkan bala kepada saya. Tidak ada sama sekali. Ya, Anda pure Pure. hanya karena logika tadi ya. Iya, karena hanya ditanya dan pertanyaan itu sebenarnya Dan itu sifatnya kondisinya spontan karena kondisinya masih hutan belantara. Nah, poin pentingnya adalah Anda memang punya hak marah. Nggak salah namanya orang mungkin dianggap Ya. monyet, marah lah kan. Orang dianggap tempat buang anak, marah kan. Itu hak Anda. Genderuwo, kuntilanak, Tapi dengan jujur, tidak bermaksud retorika, sama sekali. tidak bermaksud ngeles. Ajam sudah mengatakan tidak ada maksud untuk itu. Sama sekali. Dan kalaupun itu tetap dianggap salah, dia minta maaf. Sudah. Coba ulangi sekali lagi. Saya Permohonan maaf aja. jadi kepada saudara-saudara Oh, ini penting kita, klarifikasi ini. kepada saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan, jika saya dianggap dianggap salah, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya demi Allah. Saya tidak ada maksud sedikit pun mendiskreditkan orang Kalimantan dalam konteks bahasa itu. Sebenarnya konteks bahasa yang disampaikan saya itu faktanya pada diri saya. Saya pindah sama dengan monyet. Saya pindah sama dengan monyet karena situasionalnya masih waktu itu adalah hutan. Kalau saya sebagai manusia hidup di hutan sendiri tidak ada bangunan, maka konteksnya saya sama dengan monyet. Sementara Nah, ini deh pertanyaan saya, apakah di Kalimantan sana tidak ada orang? Nah, ini kan sebenarnya mulai ngeles ini ya. Anda hidup mewah di Gunung Sahari, Karena Jakarta Pusat ya. ya, pusat. Dekat tempat hiburan Ancol ya. Nah, itulah maksud saya. Gitu. Luar biasa. Jadi konteks ini saya perlu sampaikan, saya perlu luruskan bahwa nilai cara tidak ada maksud dan mohonkan jika memang ada kesan saya menyampaikan saya minta maaf. Oke, Itu dianggap ada kesan ke arah itu sama sekali padahal tidak. Dan saya sudah bersumpah pada Allah. Seandainya saya Bersumpah pada Allah lagi-lagi ya. berbohong Ada atas begini, ucapan saya. saya nggak suka juga dengan retorika. Betul. Anggaplah mereka benar, Ya, karena kan dia nggak tahu maksud kau. ya. Karena hukum yang dia itu fakta. Ya, ini Egy Sujana juga ini bacotnya luar biasa ya. Mereka lupa ya ketika Ahok dulu minta maaf ya. Mereka tetap aja ya mendemo Ahok berjilid-jilid ya. Nah, sekarang ketika pihak mereka yang ini menurut saya salah satu tabur tue yang mereka alami nih ya. Nah, saat ini ketika pihak mereka yang seperti ini ya mulai mencari-cari dalih ya untuk membela diri ya.
Ya, Kalau itu dianggap benar, gitu loh. Saya minta maaf. Clear? clear. Jadi nggak ada retorika, nggak ada ngeles-ngeles. Oke, ya itu ya. Oke, ini sudah ada Pak Sutwijoyo, ada Pak Hilboy. Tapi sebelum kawan-kawan berikan komentar, ya saya tunjukkan dulu ya bahwa akhirnya pihak kepolisian Republik Indonesia sudah menindaklanjuti ya laporan terhadap Edi Mulyadi, dan kabarnya Edi Mulyadi akan segera diperiksa pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat besok Edi Mulyadi ini akan segera diperiksa. Sabar ya, saya beli dulu satunya. Oke. Ini ya kawan-kawan ya, Barskrim panggil Edi Mulyadi soal kasus ujaran kebencian Jumat besok. Iya, pasti ya ini akan termasuk si Asam Khan yang mengatakan monyet ini juga pasti akan dipanggil ini semua nih ya. Ya, ini informasinya baru dimuat 26 Januari 2022 dan ini baru dimuat jam 5.02 tadi ya. Jam 4.02 tadi ya, baru sejam lalu ya. Ini Bareskrim Polri telah menaikkan kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi ke penyidikan. Edi dan sejumlah saksi akan menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi Jumat mendatang ya. Berarti ada beberapa saksi ya yang dipanggil ya. Hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan ya saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Rabu 26 Januari 2022. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM ya sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 mendatang, ucapnya. Ya. Lalu Ramadan tidak menyebutkan kasus ujaran Edi Mulyadi yang mana yang naik penyidikan. Apakah terkait penghinaan Kalimantan Timur sebagai jin buang anak atau penyinggungan terhadap Menhan Prabowo Subianto. Nanti dilakukan pemeriksaan. Ya, terlalu dini kita menyimpulkan, ujarnya. Selain itu ya, dia juga belum menjelaskan kemungkinan pasal yang akan menjerat Edi Mulyadi. Ramadan menegaskan Edi Mulyadi diperiksa sebagai saksi Jumat mendatang. Ya, pasal ya belum. Ini kan baru tahap penyidikan. Yang jelas kita lakukan pemeriksaan hari Jumat terhadap saksi ya saudara EM dan saksi-saksi lain katanya. Lebih lanjut Ramadan mengatakan ya pihaknya mengirim 2 tim penyidik Bareskrim Polri ya. Ya. Ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di Jakarta, tuturnya. Lalu Ramadan mengatakan barang bukti laboratorium forensik. Dia menyebut Edi Mulyadi telah dilaporkan di 3 LP, 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Wow, banyak banget ya. Lalu selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita ke laboratorium forensik, ujarnya. Ada 3 LP, 3 laporan, 16 pengaduan, dan 16 pernyataan sikap. 3 laporan, 1 di Bareskrim, 1 di Polda Kaltim, dan 1 di Polda Sulawesi Utara, tuturnya. Selanjutnya, ya, itu ya Sobat Warasnya informasi tentang Edi Mulyadi yang sudah sah, ya, akan segera diperiksa pada hari Jumat mendatang. Oke, kita sambut dulu ya Pak Sutwijoyo dan Pak Hilboy. Salam waras, selamat sore. Pak. Salam waras, selamat sore, Salve. Salam. Silakan Pak. Ya ini saya ya terus terang aja kecewa banget sama Bareskrim ini. Sudah lambat. Pak. Cara ya? Cara penanganannya juga sangat beda dengan kejadian yang lain-lain.
Padahal jelas banget terus gamblang. Kenapa waktu zaman Ahok kok begitu ada fatwa dari MUI langsung lah. Sekarang MUI kemana ini? Kenapa tidak mematwakan yang kayak begini ini? Pada kemana? 212 kemana? Kok enggak pada nyuarakan? Apa karena satu kelompok? Sorry Pak, Pak 212 sudah menyuarakan tetapi membela Edi Mulyadi Pak. Ya, Membela Pak. membela ya. Jadi di mana letak keadilannya dia itu? Menyuarakan. Apakah karena surga ada di tangan dia jadi semau-maunya? Ini bangsa ini gimana nih? Budaya kita itu gimana? Budaya yang jujur itu di mana kok hilang kita? Kebudayaan kejujuran dan kebenaran betul-betul hilang. Saya sedihnya di sini. Saya sebenarnya juga tidak senang orang itu terpenjarakan. Tapi kalau sudah menginjak-injak budaya dan adat itu saya tidak kuasa nolak. Karena adat budaya kita itu betul-betul luhur. Kalau sudah mengatakan dijatuhin hukum adat itu ya harus dijalani. Harus dijalanin hukum adatnya. Nah, jadi kalau begini terus gimana? Sementara adat kita secara sistematis akan dihilangin pelan-pelan oleh kelompok-kelompoknya Mulyadi termasuk 212. Apa perlu bukti kalau budaya kita itu mau dihilangkan? Itu di Bogor, nama jalan sudah bukan pakai bahasa Sunda, nama jalannya. Padahal Puncak itu termasuk Jawa Barat, bahasanya bahasa Sunda. Kenapa hurufnya bukan huruf Sunda? Ini kan kita perlu tanya. Jadi secara pelan-pelan, budaya kita itu mau dihabisin. Iya. Ayo kita yang muda-muda ini menyuarakan selain mengenai iman, budaya kita juga harus kita sentuh. Karena budaya kita ada rencana untuk mengikis, untuk menghilangkan budaya kita. Begitu budaya kita udah hancur, nah, ini orang yang menginginkan Nusantara ini akan dibagi-bagi. Coba kita analisa. Sekarang kelompok Arab Saudi, pekerjaan pembangunannya oleh Cina. Sementara pengamanannya oleh Amerika. Diperkirakan tahun 2050 minyak Arab Saudi habis. Sementara penduduk mayoritas Muslim Indonesia sejak sirah Arab kumpulin semua sama Indonesia masih banyakan Indonesia. Makanya Indonesia budayanya akan dihilangkan. Begitu hilang, NKRI pecah, tinggal bagi-bagi kuenya. Yang Muslim mungkin nanti dapat daerah-daerah yang pulau besar, yang umatnya mayoritas Muslim. Sementara yang pihak Amerika akan mencari yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Sekarang tinggal pihak Chinese-nya. Dia akan menyaplai barangnya aja, berdagang dia politik tidak begitu senang. Yang penting dia cuan. Nah, kita harus hati-hati bangsa ini. Jangan sampai budaya kita sampai hilang. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Harus kita bersatu. Kalau kita mengharapkan yang di Jawa sudah tidak bisa kayaknya antara Jawa Barat sama Jawa Tengah sama Jawa Timur kayaknya sudah selalu kontra. Jadi tinggal Kalimantan sama Papua kita harus bersatu. Sulawesi kayaknya juga sudah antara selatan sama tengah utara sudah tidak begitu gotong royongnya, persatuannya kayaknya juga sudah mulai pudar. Jadi tinggal Kalimantan sama Papua. Kita harus bersatu, jangan mau diadu domba. Kita harus bergerak sama-sama
untuk mengusir yang orang-orang rencana mau menghilangkan budaya. Ya cara menghilangkan budaya dia menafsirkan kalau untuk dia itu benar, tapi kalau untuk bangsa kita itu musyrik. Kita harus hati-hati tuh, tentang aja kalau memang memusyrikkan apa alasannya. Alasan secara real, jangan pakai ayat-ayat. Itu. Jadi kita harus berpegang teguh budaya kita jangan sampai diganti. Budaya Flores, Rukatenda, ayo kita ramekan. Budaya Kalimantan, tari-tarian Dayak kita ramekan. Jawa juga begitu. Terus bahasa Jawa, bahasa daerah kita harus kita galakkan agar anak-anak tahu bahasa daerah kita masing-masing. Yang mempunyai huruf daerah kita ajarin anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai diganti bahasa yang tidak jelas, budaya yang tidak jelas. Budaya kita itu selalu ada filosofinya, huruf-huruf di daerah kita itu ada filosofinya. Bahasa kita selalu bahasa yang ramah dan ada tingkat-tingkatan stratanya. Tidak asal sembarang kita berbahasa. Jadi dari saya itu aja. Terima kasih, berkat dalam. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Setiwojoyo. Silakan Pak Hilboy. Ya, mengenai kultur kejujuran, saya dari kecil hanya di pelajaran doang Pak ya. Di sekolah diajarin, tapi di dalam kehidupan tidak ada. Jadi yang ada iklan doang, banyak iklannya doang. Nah, apa iklannya Pak? Ya, jadi kayak soal kayak beginian saya nggak heran ya bahwa minoritas itu digencet itu dari sebelum saya lahir sampai udah mau pensiun nggak berubah. Jadi kalau ada yang bilang dulu baik-baik, saya nggak aneh. Di mana lo hidup? Ya begini sekarang ya mungkin si Edi Mulyadi kena getahnya kali ya. Tapi saya juga nggak percaya bahwa dia kena hukuman lama, palingnya 3 hari keluar lagi. Iya, iya. Tapi dengar-dengar orang Kalimantan udah ini loh, udah apa namanya? Adat Dayak gelar ritual potong babi dan potong ayam. Nah, halo. Potong babi, potong ayam saya seminggu berkali-kali. Mungkin ada makna Pak dari potongan artinya jangan belum sampai si Edi ini lolos gitu. Ada nggak satu orang di Indonesia dihukum adat? Ada nggak? Ada. Secara legal. Enggak, tapi dipanggil secara adat ada itu Pak Tamrin Tamagula kan pernah jalanin itu tahun berapa itu ya? 2000 berapa baru aja kok belum 5 tahun itu. Legal. Tapi dia mendatangi ke sana minta maaf, tapi juga dihukum adat. Ada itu di Kalimantan juga itu. Hukumnya apa hukumnya? Ah, itu yang saya kurang-kurang jelas. Gitu. Tapi dia melakukan biasanya ya mungkin Pak, antara denda. Biasanya bayar hewan biasanya. Iya, denda beberapa ekor babi atau tempayan atau apa gitu kalau Dayak itu biasanya itu. Ya sudah itu. Murah itu, kasih aja 20 babi, beres, selesai. Tapi kalau berat, biasanya ritualnya ada yang, kalau dia waktu mengadilinya itu dengan keliling salah satu, pohon atau apa gitu, dia orangnya bingung itu. Nggak bisa pulang itu. Biar sudah tahu arah pakai kompas, tetap muter-muter di situ aja itu. Itu biarkan nanti ketahuan bohong apa benar apa bohong cerita ini ya. Iya. Kan kalau memang mau begitu ya silakan jalanin aja. Iya. Atau dia secara adat dibunuh, tapi kan nggak mungkin hukuman kalau adat dilegalkan dengan membunuh orang juga nggak mungkin kan. Yang Kalimantan Timur itu kalau nggak salah itu ketua adatnya yang mantan
Wali kota itu harus Kalau cuman dirajam ya. Kalau cuma mau minta babi, sebutin aja nanti dibayar sama si Edi, beres selesai. Ya itu. Ya tapi Kalau sampai digebukin suara sekampung kan juga saya nggak tahu apakah belum ada itu. Apakah Secara negara legal nggak ada. RI membiarkan? Ini Pak, ini ritual pemotongan babi dan ayam itu katanya aksi ini ya. Ya, aksi ini gambaran bahwa apabila kita melakukan pemotongan babi dan ayam, membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, dan leluhur kita marah. Artinya memang mereka mau Edi ini apa ya, harus dihukum gitu loh oleh kepolisian, oleh negara ya maupun oleh adat. Ya udah. Ya. Kalau dari Bareskrim paling juga 3 bulan. Oh masih lumayan 3 bulan itu. Cukup lama tuh 3 bulan itu bagi dia. Orang dia yang punya surga itu 3 bulan tuh, lama banget itu. Iya, 3 kan kadang-kadang kalau cuma 3 bulan orangnya nggak mesti penjara, nggak mesti. Dia paling nanti pura-pura sakit kayak si tempo hari itu yang dijatuhin. Kalau 3 bulan orang nggak perlu masuk penjara. Di rumah biasa aja, cuman seminggu sekali lapor aja, udah beres. Saya juga heran sama kepolisian kita itu. Betul-betul apa ya, ketidakadilan itu kelihatan nyolok banget ya. Kan di kepolisian juga dalamnya orang, Pak ya. Orang itu kan punya agamanya masing-masing. Jadi nggak heran lah kalau di situ banyak ketidakadilan terjadi. Justru heran kalau di kita itu ada keadilan. Kalau nggak, mana ada yang namanya si Ahok di penjara atau si MKC diproses. Itu termasuk si siapa itu, Hutayan, Ferdinand Hutayan. Ferdinand Hutayan kok sampai diproses? Dia kan sekarang mendem juga dia sekarang. Iya. Masih ditahan tuh dia? Ditahan dong. Ditahan dia, mengeram dia. Mendem dia. Mungkin karena dia orang ada nama aja, dia nggak makan tai dia. Coba kalau nggak makan tai aja dia. Jadi petugas negara kita ini pelayannya melayani yang mana, keberpihakannya itu keberpihakan sama siapa, kita nggak jelas. Makin hari makin gimana kita mampu percaya sama penegak hukum kalau begini terus ini. Jangan percaya. Iya, salah sendiri kalau percaya mah. Tapi bagaimana tidak percaya sama negara kan repot kita. Kita hidup di dalam negara, sama negara sendiri tidak percaya kan repot kita. Sejauh mungkin jangan dekat-dekat. Bab dia dekat-dekat bukan bawa ini, bawa masalah dia. Makin jauh makin bagus. Ada yang baik diobok-obok sampai nggak bisa kerja dia. Jadi susah kitanya, bingung jadinya. Itu karena budaya jujur sudah tidak ada. Iya Pak, kan yang baik nih, diem salah, bergerak salah, bekerja salah, semua salah dia, nggak ada benernya. Dia aja yang benar. Mereka yang benar. Hanya yang punya kapling surga aja yang benar. Iya kan, jadi apa? Kita yang ini jadi apa?
Kesel banget ya karena kita kan rakyat kecil itu mengharapkan negara maju, jadi kita ikut maju. Iya. Kalau kita orang kecil, kita berusaha segimanapun nggak bakal bisa kita sejahtera. Kalau negara yang nggak maju. Nah ini harapan Sorry, digantungin ke negara, tapi negaranya ada orang yang bagus. disingkirin. Lemparin kasih batu kecil, batu gede, semua apa yang susah bergeraknya. Diem juga salah. Ngomong juga ndak ada hasilnya kita ini. Ya kan? Dulu nggak tahu Selamat zaman berpusing-pusing. zaman Bingung, pusing. Pusing Zaman jadinya Pak, pusing. Nih ya zaman Kapolrinya siapa itu bilang ayo rakyat itu kita dukung, nanti kita yang melakukan. Ini rakyat sudah teriak-teriak, diem aja juga dia baris krimnya ini. Nggak ada ketegasan. Orang DPR MPR pun juga kayak budak semua tuh. Nggak tahu nih. Ya begitulah negeri kita ini. Apalagi yang mau kita harapkan? Ya kita bekerja untuk diri kita sendiri aja dulu lah. Ada lebih baru kita bisa bantu gitu aja kita. Ya itu kalau begitu mesti bagus. Kan juga ada saya bilang bahwa kita kerja setengah mati pun nggak bakal maju kalau ke negara yang nggak maju. Kita maju sendiri aja lah. Mana Yang caranya? akhirnya jadinya. Kita punya cita-cita dapat pinjaman dari bank 2 triliun enggak mungkin. Boro-boro 2 triliun. Jadi Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan Pak Raja DS. Terima kasih Pak Hilboy. Buka mic-nya Pak Raja DS. Shalom, salam Salam waras. Salam, selamat sore semuanya Pak Suto dan Pak Elboy. Ya, susah kita bicara masalah hal-hal seperti inilah. Ya. Ini kalau saya lihat nih topiknya nih, Bareskrim panggil Edi Mulyadi hari Jumat ya. Ya, betul. Kalau saya lihat di sini, ini sebenarnya 4 permasalahan kalau saya pelajarin ya. Yang pertama tentang orang Kalimantan atau wilayah Kalimantan. Yang kedua tentang purnawirawan Jenderal Bintang 3. Berarti dalam hal ini TNI dia tidak anggap apapun sedikit di mata dia itu. Karena begitu dia ngomongnya secara rancau mengatakan Jenderal Bintang 3 dalam hal ini Prabowo. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia seolah-olah punya dokumen yang mengajarkan sampai ke meja hijau, meja kuning, meja merah, meja apapun itu. Nah itu kan udah merupakan suatu ini ya, apa sih namanya? Bukan dalam hal ini lelucon lagi gitu loh. Nah terus yang keempat, Agung Sedayu, Podomoro, dan Ciputra tidak akan mau membangun di sana. Nah ini kan sudah, kalau saya lihat, ya kenapa Podomoro bangun di BSD yang dulunya katanya itu jin buang anak, mereka yang bangun, ya kan, Depok, Bekasi, ya kan. Nah jadi dalam hal ini kan kalau mau para orang-orang yang 4 yang dirugikan ini sebenarnya sudah harus bertindak gitu. Jadi bukan suku Dayak, bukan suku di Kalimantan aja, Bakuda itu Banjar, Kutai dan Dayak gitu loh. Karena kan itu suku yang 3 itu yang mayoritas di Kalimantan. Jadi sebenarnya bukan yang 3 ini aja yang sementara prajurit TNI juga sebenarnya di sini sudah istilahnya sudah dilecehkan gitu loh. Dalam hal ini purnawirawan dilecehkan seperti itu. Ini ya
Saya juga nggak tahu ada apa di baliknya ini semuanya ini gitu loh, ya kan? Sampai dibilang mau ke meja hijau, meja kuning, meja merah. Memang ada meja merah, meja kuning dalam hal perundang-undangan Indonesia nggak ada kan? Yang adanya kan meja hijau gitu. Nah ini harus mesti dilihat sebenarnya nih, mesti bukan cuman Kalimantan aja yang dia hina dalam hal itu. Karena kalau dibilang seperti yang dibilang Iksujan sebagai lelucon, contohnya lelucon itu adalah apa? Apabila terjadi percakapan, contohnya saya dengan Bung Pavel. Contohnya Bung Pavel nanya, Pak Raja DS, kalau nanti Kalimantan gini-gini, bagaimana nih? Kita bercanda-bercanda dulu. Ya, siapa sih yang mau? Saya nantinya akan lihat dulu lah situ aja. Tapi ini kan tidak, ini kan membuat statement, bukan nah, pada saat itu dialog bercanda atau dialog apa gitu. Ini kan mengeluarkan statement dengan dasar kebencian terhadap pemerintah gitu. Ada timbul rasa itu gitu loh. Akhirnya timbullah statement-statement semua itu gitu loh. Sampai dia membuat suatu kebohongan. Kebohongannya apa? Satu yang saya nilai ya, nanti mereka jual gedung-gedung yang di sini, sehingga mereka nanti ngontrak di sana, menyewa di sana. Nah, ini kan belum terjadi gitu. Nah, ini udah statement kebohongan gitu. Kecuali itu udah terjadi, mereka membuat statement seperti itu, nah itu no problem. Ini kan belum terrealisasi gitu loh. Bahkan pembangunan itu masih berjalan gitu. Dan itu pun undang-undangnya pun sudah ada, sudah ditetapkan oleh DPR RI gitu loh. Nah, ini kan dalam hal ini kalau dibilang polisi masih menyelidiki, ya saya nggak tahu gitu loh. Apalagi yang diselidikin gitu loh. Karena di statement ini, satu, sudah ada penyebaran kebohongan secara langsung terhadap publik lewat ITE dengan menyatakan bahwa nanti pemerintah itu akan menjual gedung-gedung yang ada di Jakarta ini dan mereka tinggal di sana menyewa. Yang pertama. Yang kedua, nanti siapa yang mau di sana tinggal? Kan dalam hal ini pemerintah sudah menegaskan dari awal ibu kota negara. Berarti semua ASN maupun aparatur negara nantinya akan di sana. Dan Jakarta ini merupakan kota bisnis, bukan pusat pemerintahan lagi gitu loh. Pemerintahannya di sana gitu loh. Jadi ngapain mereka datang ke sana? Ya pusat bisnisnya sih. Kalau orang berbisnis ya di sini. Kalau dia sebagai ASN nanti baik departemen apapun itu, baik BUMN misalnya, ya mungkin di sana nanti kantornya gitu. Jadi kan ini kan kalau saya lihat sangat 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 miris gitu loh. Ini perlu sangat secepatnya ini kasus hukumnya ini ditindaklanjutkan oleh polisi. Itu yang saya lihat agar nanti gejolak-gejolak ini tidak membuat rancau di masyarakat kan gitu. Karena nantinya timbul lagi hal seperti ini. Nah, ini bisa timbul seperti ini karena apa? Karena timbul yang di Malang itu tidak ada realisasinya sampai sekarang atau beritanya sampai sekarang bagaimana perkembangan hukumnya yang mengatakan monyet ya, orang hutan bergelantungan di hutan monyet lah. Kalau bukan kami yang ngajarin kamu nggak pakai baju. Nah itu kan sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana kasus itu. Akhirnya timbul lagi seperti ini. Nanti timbul lagi yang lebih parah lagi gitu loh. Akhirnya semua ini nanti hanya sebatas minta maaf atau dengan meterai 10.000 selesai. Ya, tapi kalau di kalangan di luar mereka ini melakukan hal seperti itu sampai ke persidangan kan gitu. Tapi kalau di kalangan mereka nggak ya cuma minta maaf, bikin meterai. Nah, seperti inilah yang perlu. Ini mesti tegas nih pihak kepolisian dalam hal pernyataan Edi Mulyani ini gitu. Karena sini banyak hal-hal yang terjadi. Yang itu yang pertama tadi sudah menyebarkan kebohongan karena yang dibicarakan tadi sebelum terjadi dilakukan oleh siapapun aparatur negara pada saat ini belum dilakukan tapi dia sudah memulai melakukan hal yang tidak benar. Ya kan? Yang kedua yaitu tadi orang Kalimantan dikatakan hal seperti itu. Terus yang kedua jenderal sampai dikatakan hal terhina seperti itu dan baik pun penegakan hukum kita sampai dibilang mau ke meja hijau, meja kuning, meja apapun itu, ini kan sudah merupakan sangat brutal lah kalau menurut penilaian saya gitu. Itu dari saya, Bung Piong. Terima kasih.
Oke. Ya, kita sih apa ya? Mau berharap juga salah nih kawan-kawan ya. Gimana sih? Kita pasrah ya, mungkin gitu tepatnya ya. Kita pasrah deh ya. Polisi mau ngapain pun ya urusan polisi lah dengan Edi Mulyadi. Kita sih masyarakat ya pengen maunya ya Edi Mulyadi ini ya menerima apa yang pantas dia terima. Ya karena apa? Dia sudah apa ya melukai ya hati rakyat Indonesia terlebih khusus di Kalimantan. Ya kan? Kalau hal seperti ini hanya selesai dengan minta maaf ya besok lusa siapapun bisa mengucapkan hal-hal yang menghina lalu akhirnya minta maaf. Ya selesai dengan materai 10.000. Ya, dan yang anehnya menurut saya harus konsisten dong. Kalau satu selesai dengan minta maaf ya semua selesai dengan minta maaf. Ya kan? Tetapi jangan yang satu selesai dengan minta maaf, yang satu udah minta maaf tetapi hukum. Nah, ini yang perlu jadi perhatian supaya ya keadilan di negeri kita ini benar-benar ada gitu. Jangan sampai hanya ucapan doang. Ya. Oke, mungkin kira-kira begitu ya. Kawan-kawan ada tambahan silakan. Pak Suto, Pak Hilboy ada tambahan? Baik, kalau nggak ada, semua sudah kita ini ya, kita berharap supaya tapi tadi saya dengar-dengar katanya di Ambon ada ini lagi ya. Ada bentrok lagi ya. Ini mudah-mudahan bentroknya bukan karena agama ya. Mudah-mudahan ini hanya karena masalah-masalah sepele. Karena yang saya dengar-dengar yang diserang ini adalah desa yang mayoritas Kristen. Ya, diserang oleh desa yang mayoritas Muslim. Itu informasi yang saya dapat. Tapi mudah-mudahan ini bukan karena SARA. Ya, kita dengar kabar. Saya mau ngangkat tapi belum berani ya karena saya belum dapat kabar yang valid ya. Dan sayangnya kejadian ini tidak pernah dimuat ya di televisi ya. Padahal rumah-rumah warga yang desa mayoritas Kristen ini hangus ya, hangus dibakar oleh warga seberang ya. Ya kita berharap supaya kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan ini bukan lagi karena kasus SARA, tetapi murni hanya kasus perselisihan biasa aja ya. Oke, terima kasih Sobat Waras yang di live chat. Kalian semua luar biasa. Bantu viralkan video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras. Tuhan memberkati dan salam.